Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 5 tanda yang menandakan bahwa seseorang yang telah meninggal akan terbebas dari siksa kubur. Imam An-Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa semua orang yang masuk ke alam kubur akan diinterogasi oleh malaikat kecuali 5 golongan ini. Pastikan teman-teman semua tonton videonya sampai selesai, supaya mendapatkan informasi yang utuh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share agar lebih banyak orang dapat memperoleh manfaatnya. Yang pertama adalah mati syahid. Mati syahid adalah salah satu kehormatan tertinggi dalam Islam. Orang yang mati syahid adalah mereka yang meninggal dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam jihad fisabilillah, yaitu berjuang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan agama dan umatnya. Mati syahid dianggap sebagai jalan menuju surga yang langsung, tanpa diinterogasi di alam kubur. Syahid diberikan keistimewaan karena pengorbanan dan keberanian mereka dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Dalam tradisi Islam, mati syahid dipandang sebagai kesempatan untuk langsung masuk surga tanpa diuji di alam kubur. Malaikat akan menyambut mereka dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kematian syahid dianggap sebagai bentuk pengorbanan tertinggi dalam perjuangan agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang luar biasa bagi mereka. Keistimewaan mati syahid menggarisbawahi pentingnya perjuangan yang diniatkan untuk mempertahankan agama dan kebenaran. Ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk berjuang dengan tekad dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang mengancam nilai-nilai agama dan keadilan. Dengan demikian, mati syahid adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang akan terbebas dari siksa kubur dan diberi kehormatan langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjaga di perbatasan musuh sehari semalam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini merujuk kepada para pejuang yang bertugas menjaga perbatasan negara atau wilayah Islam dari serangan musuh. Mereka menghabiskan waktu berjaga sehari semalam dengan penuh kesabaran dan keberanian untuk melindungi komunitas Muslim dari ancaman yang datang dari luar. Tugas ini seringkali sangat berisiko dan menuntut pengorbanan besar. Para pejuang ini harus siap menghadapi berbagai macam ancaman dan kondisi ekstrim demi menjaga keamanan dan kedamaian umat Islam. Mereka berada di garis depan pertahanan, siap mengorbankan nyawa mereka demi melindungi sesama Muslim dan agama Islam. Dalam Islam, tugas menjaga perbatasan dan melindungi umat dari ancaman musuh dianggap sebagai jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang ini dianggap berada dalam perjuangan yang suci dan mulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan dan kehormatan yang tinggi bagi mereka. Dengan menjaga perbatasan musuh dengan kesetiaan dan keberanian, para pejuang ini memperoleh keistimewaan untuk terbebas dari siksa kubur dan dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dianggap sebagai pahlawan agama yang telah berjuang dengan penuh pengabdian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya. Yang ketiga adalah meninggal di hari atau malam Jumat. Dalam Islam, Jumat adalah hari yang memiliki keistimewaan tersendiri. Ini adalah hari yang dipandang sebagai puncak dari hari-hari dalam seminggu, di mana umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Meninggal di hari atau malam Jumat dianggap sebagai tanda keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mungkin karena hari Jumat adalah hari yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hari istimewa bagi umat Islam, di mana doa-doa mereka lebih mustajab. Rasulullah juga memberikan penekanan pada pentingnya hari Jumat dalam banyak hadis yang menyebutkan keutamaan dan keberkahan hari tersebut. Kematian seseorang di hari Jumat dianggap sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya yang khusus kepada orang tersebut. Meskipun tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan praktik umat Islam secara tradisional menekankan pentingnya hari Jumat dalam kehidupan umat Muslim. Meninggal di hari Jumat dapat dianggap sebagai salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang akan terbebas dari siksa kubur dan dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang berakhir hidup mereka di hari istimewa ini. Yang keempat, melazimkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Surat Al-Mulk adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan dan keberkahan tersendiri. Surat ini terdiri dari 30 ayat dan termasuk dalam juz ke-29.
Di antara keutamaannya adalah bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa surat ini dapat melindungi pembacanya dari siksa kubur. Berdasarkan hadis-hadis yang tercatat, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Hal ini diyakini dapat memberikan perlindungan bagi pembacanya di alam kubur nanti. Oleh karena itu, mereka yang melazimkan atau rutin membaca surat Al-Mulk setiap malam dianggap memiliki tanda yang menunjukkan kemungkinan terbebas dari siksa kubur. Surat Al-Mulk juga mengandung pelajaran-pelajaran yang berharga bagi umat Islam, seperti pengakuan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, ancaman siksa kubur bagi orang-orang kafir, serta janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan taat. Dengan melazimkan membaca surat Al-Mulk setiap malam, seseorang menunjukkan kecintaan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai tanda bahwa orang tersebut mungkin akan terbebas dari siksa kubur dan dihadiahi surga. Dan yang terakhir adalah meninggal karena sakit perut dengan ciri-ciri perutnya terdapat cairan kuning. Poin ini mengacu pada kondisi khusus di mana seseorang meninggal karena sakit perut yang disertai dengan ciri-ciri tertentu, yaitu adanya cairan kuning di dalam perutnya. Dalam tradisi Islam, meninggal karena penyakit tertentu atau dalam keadaan khusus dapat menjadi tanda yang menunjukkan kemungkinan seseorang terbebas dari siksa kubur. Penyakit perut yang menyebabkan cairan kuning di dalam perut dapat mengindikasikan suatu kondisi yang mungkin diperhitungkan sebagai ujian atau cobaan yang berat bagi orang yang mengalaminya. Dalam konteks ini, meninggal karena sakit perut dengan ciri-ciri tersebut dapat dianggap sebagai ujian yang cukup berat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin memberikan keberkahan dan pengampunan kepada orang yang mengalaminya. Meskipun tidak ada penjelasan spesifik dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang secara langsung membahas kondisi ini, beberapa ulama telah menyinggungnya dalam karyanya. Namun, penting untuk diingat bahwa penafsiran terkait hal ini bisa beragam dan perlu dilihat dengan hati-hati sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian, meninggal karena sakit perut dengan ciri-ciri tertentu, seperti adanya cairan kuning di dalam perut, dapat dianggap sebagai salah satu tanda yang menunjukkan kemungkinan terbebas dari siksa kubur. Ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dan kebijaksanaannya sendiri dalam menguji hambanya, dan bahwa keadilannya meliputi berbagai situasi dan kondisi. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang terbebas dari siksa kubur dan mendapat tempat di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.